Halo semuanya, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai fotosintesis. Jangan lupa disimak videonya sampai habis ya. Sebelum itu, kita akan bahas dulu mengenai apa itu fotosintesis. Jadi, fotosintesis adalah proses pembuatan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan untuk sumber makanannya sendiri serta pembuatan oksigen yang berguna bagi kelangsungan hidup manusia. Fotosintesis merupakan proses biologi dan proses ini menggunakan energi dan cahaya matahari yang dapat dimanfaatkan oleh klorofil yang terdapat di dalam kloroplas. Proses fotosintesis dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya ada H2O atau air, karbon dioksida atau CO2, suhu, umur daun, karbohidrat, dan cahaya. Tumbuhan berfotosintesis dengan menggunakan karbon dioksida dan air untuk menghasilkan gula dan oksigen yang diperlukan sebagai makanannya. Energi untuk menjalankan proses ini berasal dari fotosintesis. Berikut adalah persamaan reaksi fotosintesis yang menghasilkan glukosa. CO2 ditambah H2O akan menghasilkan C6H12O6 plus O2 yang dibantu oleh cahaya matahari. Tumbuhan menangkap cahaya dengan menggunakan pigmen yang disebut klorofil. Pigmen inilah yang memberikan warna hijau pada tumbuhan. Klorofil terdapat dalam organel yang disebut kloroplas. Klorofil menyerap cahaya yang akan digunakan dalam fotosintesis. Meskipun seluruh bagian tubuh tumbuhan yang berwarna hijau mengandung kloroplas, namun sebagian besar energi dihasilkan di daun. Di dalam daun, terdapat lapisan sel yang disebut dengan mesofil. Mesofil mengandung 1,5 juta kloroplas setiap milimeter perseginya. Cahaya akan melewati lapisan epidermis tanpa warna dan transparan menuju mesofil, tempat terjadinya sebagian besar proses fotosintesis. Permukaan daun biasanya dilapisi oleh kutikula dari lilin yang bersifat anti air untuk mencegah terjadinya penyerapan sinar matahari ataupun penguapan air yang berlebihan. Fotosintesis terjadi dalam dua fase utama, yaitu reaksi cahaya atau reaksi terang dan reaksi gelap atau siklus Calvin. Reaksi terang berlangsung di membran tilakoid kloroplas dan memerlukan cahaya untuk menghasilkan ATP dan NADPH. Produk dari reaksi terang ini selanjutnya akan digunakan dalam reaksi gelap atau siklus Calvin yang terjadi di stroma kloroplas untuk mengikat karbon dioksida atau CO2 menjadi senyawa karbohidrat. Yang pertama, reaksi terang. Reaksi terang menghasilkan ATP dan NADPH sebagai hasil reduksi dengan memanfaatkan energi cahaya dan molekul air. Proses ini dimulai ketika pigmen fotosintetik menangkap foton, kemudian menyalurkan energinya menuju pusat reaksi. Dua fotosistem bekerja secara berurutan. Fotosistem 2 dengan pusat reaksi P680 dan fotosistem 1 dengan pusat reaksi P700. Tahap awal dimulai ketika PS2 menyerap cahaya sehingga elektron pada klorofil tereksitasi dan menjadi tidak stabil. Untuk mengganti elektron yang hilang, PS2 mengambil elektron dari molekul air melalui kompleks mangan yang memecah H2O menjadi H+ di lumen tilakoid. Elektron dari PS2 kemudian mereduksi plastoquinon menjadi PQH2 yang selanjutnya mengantarkan elektron ke kompleks sitokrom. Pada tahap ini terjadi pula pemompaan H+ dari stroma ke dalam ruang tilakoid untuk membantu pembentukan gradien proton. Elektron yang keluar dari sitokrom diteruskan ke plastosianin atau PC, lalu menuju PS1. Fotosistem 1 menyerap cahaya secara terpisah dari PS2 tetapi tetap menerima elektron yang pada awalnya berasal dari fotolisis air. PS1 mengoksidasi PC, tereduksi dan memindahkan elektronnya ke peredoksin, sebuah protein FES yang sangat reaktif. Elektron pada peredoksin kemudian digunakan untuk mereduksi NADP+ menjadi NADPH melalui enzim peredoksin NADP+ reduktase yang berada di stroma. Sementara itu, akumulasi H+ dalam lumen tilakoid membentuk gradien proton yang memicu kerja ATP sintase.
Ion H+ yang kembali masuk ke stroma melalui kanal ATP sintase memicu fosforilasi ADP menjadi Pi dan menjadi ATP. Dengan demikian, reaksi terang menghasilkan dua komponen energi utama yaitu ATP dan NADPH yang diperlukan untuk menjalankan reaksi gelap pada siklus Calvin. Selanjutnya ada reaksi gelap. Reaksi gelap yang juga dikenal sebagai siklus Calvin dimulai dengan penyerapan karbon dioksida atau CO2 dari atmosfer ke dalam senyawa organik di dalam kloroplas. Tahapan ini disebut dengan fiksasi karbon, yakni proses pengikatan karbon ke dalam molekul organik. Setelah itu, karbon tersebut direduksi menjadi karbohidrat melalui bantuan elektron. NADPH yang diperoleh dari tahap reaksi terang menyediakan elektron untuk proses reduksi ini. Mekanisme siklus Calvin diawali dengan fiksasi CO2 oleh enzim ribulosa 1,5-bifosfat karboksilase atau Rubisco yang mengubah RUBP menjadi 2 molekul 3-fosfogliserat atau 3-PGA. Aktivitas Rubisco meningkat ketika kloroplas terkena cahaya karena terjadi 3 perubahan allosterik penting, yaitu pH stroma naik akibat pemompaan ion H+ ke dalam tilakoid, konsentrasi Mg2+ di stroma meningkat, dan produksi NADPH dari fotosistem 1 bertambah. Walaupun termasuk reaksi gelap, fiksasi CO2 tetap sangat dipengaruhi oleh pencahayaan melalui ketiga mekanisme tersebut. Siklus Calvin terdiri atas 3 fase, yaitu karboksilasi, reduksi, dan regenerasi. Pada fase karboksilasi, CO2 ditambahkan ke RUBP sehingga terbentuk 3-PGA. Selanjutnya, pada fase reduksi, 3-PGA tidak langsung berubah menjadi aldehida, tetapi terlebih dahulu dikonversi menjadi 1,3-bifosfogliserat melalui penambahan fosfat dari ATP. Molekul ini kemudian direduksi oleh NADPH menjadi gliseraldehida 3-fosfat atau G3P, sambil melepaskan Pi yang kembali digunakan untuk membentuk ATP melalui fotofosforilasi. Pada tahap terakhir, regenerasi RUBP berlangsung menggunakan 1 molekul ATP tambahan untuk mengubah ribulosa 5-fosfat menjadi RUBP. Proses ini memastikan siklus dapat berjalan terus selama CO2 tersedia melalui difusi stomata dan energi dari reaksi terang mencukupi. Selanjutnya, mari kita lihat bersama video praktikum fotosintesis untuk membuktikan apakah fotosintesis itu menghasilkan oksigen atau tidak. Halo, jadi alat dan bahan yang diperlukan ada tumbuhan hidrilla, kemudian ada beker gelas besar dan kawat yang sudah dibengkokkan. Kita sediakan 2 ya. Lalu setelah itu ada corong, gunting, benang, dan tabung reaksi. Itu dia alat dan bahan yang diperlukan. Selanjutnya kita akan merakit. Nah, pertama-tama kita ambil hidrillanya segenggam, kemudian sembari kita memotong benang untuk mengikatkan hidrillanya. Seperti ini ya. Pastikan ikatannya kuat dan tidak lepas. Setelah itu kita masukkan di corongnya, bagian corong yang besar untuk tempat hidrillanya. Seperti ini, lalu kita ikat benangnya di ujung corongnya. Seperti ini ya. Seperti ini hasil dari ikatan tadi. Selanjutnya
Kita siapkan kawat yang sudah dibengkokkan tadi sebanyak 3 buah per masing-masing beker gelas. Lalu kita letakkan seperti itu agar dia seimbang dan hidrilannya tidak jatuh. Setelah itu kita taruh tabung reaksi di atasnya. Seperti ini ya. Selanjutnya kita ambil air hingga penuh sampai ke bagian tabung reaksi yang di atasnya. Tapi jangan sampai terlalu penuh ya, agar kita bisa melihat banyaknya gelembung oksigen yang terbentuk. Berikut kita amati gelembung oksigen yang terbentuk dari hasil fotosintesisnya. Terlihat ya teman-teman, gelembung yang naik tersebut dan yang terperangkap di corong merupakan oksigen. Selama 15 menit muncul gelembung. Hal tersebut dikarenakan semakin tinggi intensitas cahaya maka semakin banyak ATP yang terbentuk, sehingga mempercepat fotosintesis. Maka terbentuk gelembung yang dihasilkan akan semakin banyak. Hasil praktikum menunjukkan saat corong gelas ditutup dengan tabung reaksi, gelembung udara bermunculan di sekitar tanaman hidrilla yang kemudian mengapung ke permukaan. Gelembung yang dihasilkan adalah gas oksigen yang terbentuk karena proses fotolisis air ketika diuraikan menjadi gas oksigen dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Semoga kalian bisa memahami apa itu fotosintesis, reaksi terang dan reaksi gelap, serta paham mengenai praktikum yang didemonstrasikan. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye!